Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita membahas dari pertanyaan yang masuk ke redaksi dari Bapak Santoso. Bapak Santoso pertanyaannya begini, ya ada temannya yang punya bekas bengkel mau disewakan. Ya, disewakan itu pakai HVS dan materai, itu namanya di bawah tangan. Apakah itu cukup kuat atau tidak? Ya, apakah karena banyak penyewa yang seenaknya saja. Kalau sudah waktunya pergi nggak mau pergi-pergi. Apakah lebih kuat kalau dinotariskan? Yang pertama. Yang kedua adalah notaris tidak mau membuat akta perjanjian sewa menyewa kalau tidak bersertifikat SHM atau HGB karena ini punyanya masih Girik dan AJB. Nah, yang pertama Pak Santoso yang saya mau katakan adalah masalah kekuatan akta. Jadi kekuatan akta itu di bawah tangan dan di akta notaris, ya, kekuatannya bukan karena itu. Bukan karena dia akta notaris lantas itu pasti kuat, ya, pasti executable, dapat dieksekusi. Enggak, ya. Akta notaris itu hanya membuktikan bahwa ada saksi yang namanya notaris dan memang secara formal diwajibkan kalau misalnya itu jual beli harus melalui PPAT. Tapi kalau sewa menyewa perjanjian kerjasama di bawah tangan juga tidak apa-apa, ya. Tetapi ya ini kan masalah pembuktian. Ya, kalau di bawah tangan orang bisa menyangkal, bisa ini, bisa itu. Kalau notaris kan ada saksi. Nah, oleh karena itu, kalau di bawah tangan, ya, usahakan ada saksi yang menyaksikan itu. Ya, apakah dari RT setempat, ya, 2 saksi, lebih 3, 4, nggak apa-apa, kan ada saksi. Nah, itu pertama. Yang kedua, kekuatan perjanjian sewa menyewa itu bukan dari akta notaris atau di bawah tangan, tetapi isi perjanjiannya, Pak Santoso. Isi perjanjiannya. Biar akta notaris kalau isinya nggak jelas ya susah. Contoh misalnya, yang Bapak khawatirkan tadi bahwa si penyewa sudah jatuh tempo tapi tidak mau pergi-pergi. Makanya di dalam perjanjian bilang ada pasal 1 berakhirnya perjanjian. Bila berakhirnya perjanjian, maka penyewa diberikan waktu 7 hari untuk segera mengosongkan dan kembalikan kepada pemilik dalam keadaan baik, ya. Ayat berikutnya, apabila pemilik tidak dapat mengosongkan dan mengembalikan lagi, maka pemilik dapat mengosongkan sendiri, ya, objek sewa itu dan segala kerusakan dan kehilangan barang merupakan tanggung jawab penyewa, ya. Dan penyewa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menyaksikan pengosongan itu. Kalau ada klausula itu walaupun di bawah tangan, dia nggak mau, Bapak panggil polisi saksi, catat barang-barangnya, keluarin sendiri. Kalau dia nggak ambil, hilang, bukan tanggung jawab, ya. Inilah kekuatan perjanjian, maksud saya isinya. Biar Bapak bikin di akta notaris, kalau tidak ada klausula pengosongan ini, susah, Pak, ya. Berarti kelemahan Bapak tambah kuat karena diaktakan. Ya, jadi poin saya adalah kekuatan perjanjian bukan karena dibikin notaris. Notaris itu cuma saksi, ya, tapi isi perjanjiannya. Nah, saya tahu maksud Bapak tadi masalah apakah itu executability. Nah, kalau walaupun di bawah tangan, tapi ingat sertakan dengan saksi kalau perlu RT setempat, ya, atau siapalah aparat setempat, ya, supaya ada kekuatan saksinya. Nah, tetapi yang penting ada klausula pengosongan kalau itu yang Bapak khawatirkan. Apabila di masa sewa, maka selambat-lambatnya 7 hari dari jatuh tempo dia harus menyerahkan. Cukup dong 7 hari pindah-pindahan, ya. Apabila tidak, maka ayat berikutnya bila mana dia maka, ya, pemilik dapat mengosongkan sendiri, ya, disaksikan, dibantu dengan aparat keamanan dan segala resiko kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab penyewa. Kalau ada itu, Pak, kosongin aja, ya. Ya kan sudah, dia mau tuntut nggak bisa dong, ada perjanjiannya, kamu udah dikasih 7 hari nggak mau, nih loh, ya. Nah, itu waktu 7 hari atau sebulan kan tergantung besarnya objek sewa, ya. Kalau kita sewa 1 gedung kan nggak mungkin 7 hari, sebulan misalnya, ya. Saya kira sesederhana itu, Pak Santoso. Jadi jangan terpengaruh kalau akta notaris itu pasti sudah kuat dan benar, enggak. Itu cuma saksi doang. Yang penting isi perjanjiannya, ya. Pak Santoso, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.